Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai operasi matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini adalah materi kelas 11 Matematika Wajib semester 1. A. Penjumlahan matriks. Berikut ini adalah sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama bersifat komutatif. A tambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat yang kedua, penjumlahan matriks bersifat asosiatif. A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C, atau sama dengan A tambah B ditambah C. Kemudian matriks 0 adalah matriks identitas penjumlahan, sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Artinya identitas karena matriks 0 jika dijumlahkan dengan matriks A, itu adalah matriks A sendiri. Kemudian matriks identitas pada operasi hitung penjumlahan matriks min A, maka sama dengan A ditambah dalam kurung min A sama dengan min A ditambah A, atau sama dengan 0, atau berlaku A dikurangi A itu sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan definisi penjumlahan matriks. Misalkan matriks A dan matriks B berordo sama, maka matriks A ditambah B adalah dengan menjumlahkan setiap komponen dari matriks A dan B yang seletak atau letaknya sama. Jadi penjumlahan matriks harus memiliki ordo yang sama. Oke, berikut kita akan masuk pada contoh-contoh penjumlahan matriks. Contoh yang pertama, diketahui matriks A dan B berordo sama. A sama dengan 2, 3, 1, min 2. B sama dengan 3, 2, 1, 4. Tentukan A tambah B, B A transpos tambah B, dan C A transpos ditambah B transpos. Oke, mari kita selesaikan untuk yang A. A tambah B sama dengan, itu sama dengan 2, 3, 1, min 2 ditambah 3, 2, 1, 4. Sama dengan, perhatikan petunjuk. Jadi penjumlahan matriks harus seletak 2 ditambah 3. Kemudian 3 ditambah 2. Jadi yang dijumlahkan adalah yang memiliki letak yang sama. Kemudian 1 ditambah 1. Perhatikan petunjuknya. Dan yang terakhir minus 2 ditambah 4. Maka menghasilkan 2 tambah 3, 5. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5.
Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan yang terakhir minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5, 5, 2, dan 2. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan penyelesaian bagian B. A transpos ditambah B. 2, 1, 3, minus 2 itu sudah ditranspos. Ditambah 3, 2, 1, 4. Ingat bahwa A transpos atau matriks transpos adalah menukarkan matriks. Perhatikan petunjuk. Matriks A diubah menjadi transpos, barisnya menjadi kolom, atau sebaliknya. Kolom dari matriks A diubah menjadi baris pada matriks A transpos. Jadi matriks A transpos harus ingat bahwa baris berubah menjadi kolom atau kolom berubah menjadi baris. Maka perhatikan petunjuk-petunjuknya. Yang dijumlahkan adalah komponen-komponen dari kedua matriks tersebut yang seletak 2 ditambah 3, kemudian 1 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 1, dan yang terakhir minus 2 ditambah 4. Maka hasilnya menjadi 2 tambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, mari kita saksikan untuk 1C. A transpos ditambah B transpos. Ingat bahwa matriks transpos adalah pertukaran antara baris dan kolom antara kedua matriks. Perhatikan petunjuknya. Dari matriks A ditranspos menjadi, perhatikan matriks di sebelah kanan, dari kolom menjadi baris, kolom 1, 2, 1 menjadi baris pertama. Nah, kemudian yang B dari baris menjadi kolom atau sebaliknya, dari kolom menjadi baris. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya agar Anda paham. Maka selanjutnya sama dengan jumlahkan komponen-komponen matriks yang seletak 2 tambah 3, kemudian 1 ditambah 1, 3 tambah 2, dan yang terakhir 2 ulangi minus 2 ditambah 4. Maka hasilnya menjadi 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5, dan minus 2 tambah 4 sama dengan 2. Itulah hasil penjumlahannya.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Tentukan matriks A yang memenuhi persamaan 3, 2, 1, 6 ditambah A sama dengan 4 minus 4, 2 minus 2. Penyelesaian. Jadi yang pertama kita misalkan matriks A itu adalah komponennya A, B, C, dan D. Selanjutnya kita operasikan. Perhatikan matriks di sebelah kanan 3, 2, 1, 6 A, B, C, D sama dengan 4 min 1, 2 min 2. Selanjutnya kita jumlahkan komponen yang seletak 3 ditambah A. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya. 2 ditambah B. Selanjutnya 1 ditambah C. Mohon maaf karena banyak gangguan. Dan yang terakhir 6 ditambah D. Sehingga dari matriks di atas menjadi suatu persamaan di mana yang pertama, persamaan pertama 3 ditambah A sama dengan 4. Maka kita peroleh A sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 3 pindah ruas menjadi negatif. Kemudian persamaan kedua 2 tambah B sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh B sama dengan negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Dan persamaan ketiga 1 ditambah C sama dengan 2. Maka kita dapat C sama dengan 2 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 1. Dan yang keempat, 6 ditambah D sama dengan negatif 2. Maka D sama dengan negatif 2 dikurangi 6, hasilnya negatif 8. Sehingga kita peroleh matriks A menjadi 1, negatif 3, 1, dan negatif 8. Jadi kita ambil semua nilai dari A, B, C, dan D, kita masukkan ke matriks A. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh nomor 3. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan di bawah ini. Min 1 Y X Z tambah 3 Z Y 4 sama dengan 2 min 3 5 min 2. Kita langsung jumlahkan. Min 1 ditambah 3 Y ditambah Z selanjutnya X ditambah Y dan yang terakhir Z ditambah 4. Seperti pada contoh yang kedua tadi, maka penjumlahan matriks di bawah ini menghasilkan 3 buah persamaan. Persamaan pertama, Y ditambah Z sama dengan minus 3. Itu adalah persamaan 1.
Kemudian persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 5 adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, Z ditambah 4 sama dengan negatif 2 adalah persamaan ketiga. Selanjutnya, ketiga persamaan ini kita operasikan sehingga memperoleh nilai-nilai dari X, Y, dan Z. Perhatikan lingkaran biru, min 1 tambah 3 sama dengan 2. Itu tidak perlu lagi kita selesaikan karena sudah memenuhi kesamaan matriks. Oke, selanjutnya selesaikan persamaan 3. Mengapa selesaikan persamaan 3 terlebih dahulu? Karena persamaan 3 kita dapat menentukan nilai dari Z. Maka Z ditambah 4 sama dengan negatif 2. Z sama dengan negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Setelah kita mendapatkan nilai Z, kita bisa menentukan nilai-nilai yang lain. Oleh karena itu, langkah selanjutnya substitusi Z sama dengan negatif 6 ke persamaan 1. Mengapa disubstitusi ke persamaan 1? Karena pada persamaan 1 terdapat Z, sedangkan persamaan kedua tidak mengandung Z. Maka Y tambah Z sama dengan minus 3. Karena kita sudah memperoleh nilai Z, maka nilai dari Z itu kita ganti menjadi negatif 6. Maka Z tambah dalam kurung negatif 6 sama dengan negatif 3. Maka menjadi Y kurang 6 sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari Y. Tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai X. Kita substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan 2. Karena pada persamaan kedua terdapat nilai X. Maka X ditambah Y sama dengan 5. X tambah 3, Y kita ganti dengan 3 sama dengan 5. X sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai-nilainya menjadi X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang B, pengurangan matriks. Definisi. Misalkan matriks A dan B berordo sama, sehingga A kurang B adalah dengan mengurangkan matriks A dan B yang seletak. Jadi sama seperti penjumlahan. Contoh 1, diberikan matriks A dan B sebagai berikut. A 4, 3, 2, min 1, B sama dengan 2, 0, 3, min 1. Pertanyaannya, tentukan A kurang B, yang B, B transpos kurang A, C, A transpos kurang B transpos. Oke, sekarang kita selesaikan yang bagian A dulu. A kurang B, perhatikan petunjuknya. 4, 3, 2, min 1 dikurangi 2, 0, 3, min 1. Kembali kita mengurangkan dengan komponen yang letaknya sama.
menjadi 4 dikurangi 2, kemudian 3 dikurangi 0, selanjutnya 2 dikurangi 3, dan yang terakhir negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 1. Maka hasilnya menjadi, jadi kita tulis kembali 4 kurang 2, 3 kurang 0, 2 kurang 3, min 1 tambah 1. Kenapa min 1 tambah 1? Karena min kali min sama dengan plus. Maka sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2, 3 kurang 0, 3, 2 kurang 3, min 1, dan min 1 tambah 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang bagian B. B transpos kurang A. Ingat matriks transpos yang sudah kita pelajari. Penyelesaian B transpos dikurangi A itu sama dengan 2, 3, 0, min 1. Kemudian kita operasikan 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 3, kemudian selanjutnya 0 dikurangi 2, dan yang terakhir negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 1. Maka hasilnya menjadi, kita tulis kembali 2 kurang 4, perhatikan petunjuk negatif kali negatif positif menjadi positif 1, 2 kurang 4, 3 kurang 3, 0 kurang 2, min 1 tambah 1. 2 kurang 4 negatif 2, 3 kurang 3 0, 0 kurang 2 negatif 2, dan min 1 tambah 1 sama dengan 0. Itulah hasil pengurangan B transpos dikurangi A. Selanjutnya kita selesaikan yang C, A transpos dikurangi B transpos. Kembali diingatkan tentang matriks transpos. Penyelesaian. Jadi bilangan-bilangan atau komponen dari matriks ini sudah diubah menjadi A transpos dan B transpos menjadi 4, 2, 3, min 1 dikurangi 2, 3, 0, min 1. Kembali kita mengurangkan komponen yang seletak. 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 3, kemudian 3 dikurangi 0, dan yang terakhir negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 1. Maka hasilnya kita tulis kembali 4 kurang 2, lihat lagi petunjuknya, min kali min menjadi plus, 4 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 0, min 1 tambah 1, 4 kurang 2, 2, 2 kurang 3, min 1, 3 kurang 0, 3, dan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Diketahui 3 buah matriks seperti di bawah ini. A min 2 X 6 3, B min 5 14 Y min 2, dan yang C set
min 115. Jika A dikurangi B sama dengan C, maka nilai dari X ditambah Y ditambah Z sama dengan titik-titik. Jadi tugas kita adalah mencari nilai X, Y, dan Z. Diperhatikan petunjuk sudah disusun. Maka langsung kita operasikan. Komponen yang seletak kita kurangkan, minus 2 dikurangi dalam kurung minus 5. Selanjutnya X dikurangi 14. Kemudian 6 dikurangi Y. Dan yang terakhir 3 dikurangi dalam kurung negatif 2. Oke, selanjutnya kita dapatkan negatif 2 ditambah 5, negatif kali negatif positif. Kemudian petunjuk ke bawah, 3 kurang min 2 menjadi 3 ditambah 2. Maka menjadi min 2 tambah 5, X kurang 14, 6 kurang Y, dan 3 tambah 2 hasilnya sama dengan Z min 115. Kembali kita mendapatkan bentuk persamaan yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan nilai-nilai dari X, Y, dan Z. Persamaan 1 minus 2 ditambah 5 sama dengan Z. Kemudian persamaan kedua, X kurang 14 sama dengan negatif 1 atau min 1. Kemudian persamaan ketiga, 6 dikurangi Y sama dengan 1. Dan yang terakhir 3 tambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi tidak perlu dioperasikan karena sudah sama. Sudah sama nilainya 5 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh Z itu sama dengan 3. Negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua, X di min 1 ditambah 14 sama dengan 13. Jadi minus 14 pindah ruas menjadi positif 14. Kemudian persamaan ketiga, Y sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Kembali kita operasikan pindah ruas untuk istilah yang lebih mudah dipahami. Maka kita mendapatkan nilai X sama dengan 13, Y 5, Z 3. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 21. Oke, untuk latihan soal, perhatikan soal berikut ini. Diberikan matriks A, B, C seperti di bawah ini. Kemudian tentukan A ditambah B dalam kurung C, A transpos tambah B, dan C, A kurang B transpos. Oke, sekian perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat selalu.